Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali merasakan hadirat Tuhan. Saya akan membacakan di dalam Mazmur 91 mengatakan, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Puji nama Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepadanya, karena sepanjang tahun 2022 Tuhan selalu menyertai kita. Mari bersama-sama kita mau mengatakan bahwa saat ku masuk di dalam hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Mari setiap umat Tuhan, kita berperkara dengan Tuhan pada pagi hari. Naikkan syukur
setiap kami Tuhan boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan pernah lupa akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam salib-Mu Tuhan, ada pemulihan di dalam salib-Mu Tuhan, ada mujizat di dalam salib-Mu Tuhan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyatakan lebih lagi Tuhan kemuliaan-Mu, memberkati setiap umat-Mu yang pada pagi hari ini datang Tuhan. Mereka akan mendapatkan pemulihan, mereka akan mendapatkan sukacita yang baru, karena Engkau sumber dari segalanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita umat yang percaya bersama-sama kita mau katakan amin. Berikan salam, senyum yang paling manis buat saudara kita yang ada di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Katakan, Tuhan Yesus baik. Dia menyediakan segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan sediakan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya.
Sungguh Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia menjadikan segala sesuatu yang indah dan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari My Joy, kami persilakan.
Puji nama Tuhan. Biarlah seperti pujian yang sudah dinaikkan oleh Maijo mengingatkan bahwa Yesus dia rela mati menggantikan segala dosa-dosa kita, dan kuasa darahnya, bilurnya membawa pemulihan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengatakan bahwa ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Segala rencana
persembahkan hidup kami, hati kami untuk-Mu ya Tuhan. Silakan Engkau bertakhta dan menyatakan kehendak-Mu untuk kami semua. Kami persembahkan diri hamba dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk menyampaikan kabar baik daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan baik di pagi hari ini untuk kita bersama-sama membangun ibadah dan pelayanan. Kita sudah masuk di bulan 12, bulan Desember, dan minggu pertama ini ada kesempatan kita untuk mempersiapkan diri merayakan, mensyukuri kelahiran Yesus untuk kita semua. Kalau tidak ada Yesus lahir di dunia, maka tidak ada keselamatan untuk kita. Bersyukurlah kepada Bapa Surga yang mengasihi kita, sehingga Bapa mengutus Putranya yang tunggal, Sang Firman, Yesus Kristus, menjadi Juru Selamat untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa, dan kita telah memperoleh manfaat terbesar dari segala pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh pengorbanannya, saudara dan saya ditebus, diampuni dari segala dosa pelanggan kita. Oleh pengorbanannya, kita telah dibeli lunas, terbayar oleh darahnya, sehingga kita telah diangkat menjadi anak-anaknya yang beroleh tempat spesial khusus untuk Anda dan saya di sorganya yang mulia. Kaflingan yang ada di surga untuk saudara dan saya, kita tidak mampu membayarnya, kita tidak mampu membelinya, tetapi Yesus berikan untuk saudara dan saya gratis karena kasih-Nya. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita di dunia ini untuk memanggul salib kita sendiri, bukan salib Kristus. Kalau salib Kristus, ya Yesus sendiri yang memanggulnya. Kalau kita, ya salib kita masing-masing. Saudara yang kasih Tuhan, artinya ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tanggung jawab penebusan, penyelamatan hanya dikerjakan oleh Yesus saja. Tetapi tanggung jawab kita sebagai umat tebusannya, kita yang harus melaksanakannya, kita yang harus melakukannya dalam pertolongan Roh Kudus. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang
tanggung jawab kita. Ada tanggung jawab sosial yang harus kita panggul. Ada tanggung jawab sosial yang harus kita kerjakan. Dan tanggung jawab sosial itu diteladankan oleh Rasul Paulus, dan itu diajarkan kepada jemaat di Roma. Kita akan bersama membaca Roma pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita ucapkan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Amin. Kita membaca di sini arahan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma agar mereka melakukan tanggung jawab sosial mereka kepada rekan kerja dari Rasul Paulus. Disebutkan di sana ada Febe yang kerap kali berjuang untuk kepentingan umat di Kenkrea. Febe adalah pribadi yang peduli kepada sesama pelayan Tuhan. Febe juga adalah seorang yang peduli kepada kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan dari umat Tuhan di Kenkrea. Rasul Paulus seringkali mendapatkan bantuan dari Febe untuk perjalanan pelayanan misi dari Rasul Paulus. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada hamba Tuhan tersebut yang bernama Febe. Nah, saudaraku, tanggung jawab sosial itu adalah tanggung jawab dari jemaat Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan untuk mengemban tanggung jawab sosial. Nah, saudaraku, hal ini tidak boleh dilupakan. Hal ini tidak boleh diabaikan. Tetapi kita harus memahami, kita harus menghayati bahwa kita sebagai orang Kristen memiliki tanggung jawab sosial yang harus kita lakukan dengan seksama, lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan keikhlasan yang besar. Karena kalau kita mengamalkan tanggung jawab sosial kita, itu merupakan tanda yang spesial, tanda yang khas, tanda yang wajib harus ada dalam perjalanan hidup kita semasa di bumi, semasa kita menantikan hari penyelamatan yang sudah dijamin oleh pengorbanan Yesus. Kita harus menjalani sebuah perjalanan hidup dengan memanggul salib,
dengan memanggil tanggung jawab sosial kita. Nah, tanggung jawab sosial kita itu menjadi tanda bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan, menghormati karya penebusannya, mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib di Golgota. Yang kedua, area tanggung jawab sosial kita itu berada dalam beberapa area. Ada kawasan-kawasan, ada area-area di mana kita mau amalkan tanggung jawab sosial kita. Yang pertama, di lingkungan keluarga inti kita. Dalam sebuah keluarga inti ada suami, ada istri, ada anak-anak, mungkin juga ada pembantu, asisten rumah tangga, ada cucu mungkin, atau mungkin ada cicit juga. Yang jelas, area pertama adalah keluarga inti kita masing-masing. Area kedua adalah di lingkungan jemaat Tuhan. Di lingkungan jemaat Tuhan, di sana kita dapat mengamalkan tanggung jawab sosial kita di lingkungan tubuh Kristus yang di lingkungan jemaat Tuhan. Jemaat kita dibagi dalam 4 wilayah. Rayon 1, 2, 3, dan 4. Rayon 1 meliputi Gang 6, Gang 4, Sidodadi. Rayon 2, wilayah Gempol Marga Bakti. Area ketiga atau rayon 3 adalah di wilayah Gang 10 sampai Kalayatan. Kemudian rayon 4 di wilayah Kelabang, di wilayah Kelabang di wilayah Kelabang dan sekitarnya. Nah, saudaraku, dan area yang terakhir adalah di lingkungan area ketiga, di lingkungan dunia kerja kita. Di lingkungan kerja kita, di sanalah kita harus mengamalkan tanggung jawab sosial kita. Yang keempat, di lingkungan masyarakat, warga sebangsa setanah air. Dimanapun engkau berada, di situ ada area-area di mana kita harus mengamalkan tanggung jawab sosial kita. Nah, ketika kita melaksanakannya, Tuhan akan berikan damai sejahtera berlimpah dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mengabaikan tanggung jawab kita tidak melakukan tanggung jawab kita akan mengalami satu kondisi sakit rohani. Rohaninya sakit, kena flu, bukan fisiknya, rohaninya, ambekan rohaninya menteri-menteri. Kalau dibayarkan lampu teplok, wis obat mabit cilik gini. Nah, artinya hidup kita akan menjadi merana. Hidup rohani kita
menjadi kerdil dan merana. Wah, itu adalah keadaan yang fatal. Kalau rohani kita menderip-menderip, kalau rohani kita kecil, tidak bertumbuh besar, itu adalah kondisi yang fatal. Kita bisa menjadi seorang Kristen yang memalukan nama Tuhan, seorang Kristen yang mempermalukan nama Tuhan. Kesaksian hidup Anda, kesaksian hidup kita akan menjegal banyak orang yang mau datang kepada Yesus, terjegal gara-gara rohani kita yang mandek, yang kerdil, yang tidak bertumbuh. Tuhan mau agar kita mengembangkan tanggung jawab kita semaksimal mungkin dalam pertolongan Tuhan, dalam pertolongan Roh Kudus. Tanggung jawab sosial itu adalah salah satu bagian tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan di rumah tangga kita, keluarga inti kita, di lingkungan jemaat Tuhan, di lingkungan gereja Tuhan di mana kita berada, di lingkungan dunia kerja kita, di lingkungan masyarakat, warga sebangsa setanah air. Kita harus amalkan tanggung jawab sosial kita. Nah, apa saja tanggung jawab sosial yang harus kita amalkan? Ada beberapa yang dapat kita simak dari arahan Rasul Paulus. Tanggung jawab sosial dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam dunia kerja dan dalam bermasyarakat, kita harus membangun nilai-nilai hidup yang baik dan mulia. Kita berkewajiban untuk membangun nilai-nilai hidup yang baik dan mulia. Pertama, berikan perhatian yang penuh hormat kepada siapa saja tanpa membanding-bandingkan. Jadi kita harus melaksanakan yang pertama ini, yaitu memberi perhatian yang penuh hormat tanpa membanding-bandingkan. Wah, rambut keriting, aku nggak seneng bergaul dengan orang yang rambutnya keriting, yang kulitnya hitam. Wah, nggak seneng aku, mampu. Nah, begitu. Ada orang-orang yang begitu. Tapi saya harus bergaul dengan mereka. Saya harus bisa menghormati mereka dalam keadaan apapun. Ya, saudara-saudara kita dari timur kok begitu ya kondisi fisiknya? Ya, itu karena pola makan. Karena pola makannya berbeda dengan kita. Nah, dari pola makan yang berbeda itu kadang-kadang juga impactnya itu kepada keadaan fisiknya. Tapi mereka kuat-kuat. Ya. Kalau lari pagi, saya pasti kalah jauh dengan mereka. Mereka lebih kuat. Ya. Tapi ada titik lemahnya, saudaraku. Tapi saya harus hormat kepada mereka. Saya harus tetap mengasihi mereka sebagai saudara sebangsa setanah air. Saya harus bisa welcome, menyambut mereka. Ya, nah itu adalah tanggung jawab yang harus kita kembangkan. Menyambut dengan penuh perhatian yang tidak membanding-bandingkan.
sekarang lagi trending ya kan, ojo dibanding ke ya. Lagu itu viral dan terkenal di mana-mana ya, di istana presiden, di kancah dunia pada waktu G20 di Bali ya, di Arab ya, siapa namanya, Farel ya, penyanyinya Farel diundang ke kerajaan Arab untuk nyanyi di sana, untuk ngaji di sana, menginspirasi generasi muda ya. Dan Pak Jokowi kasih nasihat, kamu jangan sombong, kamu harus tetap belajar setinggi mungkin ya. Nah itu Bapak Presiden sangat baik memberikan arahan tersebut kepada Farel yang lagi naik daun ya. Nah kepada kita Tuhan Yesus juga mengingatkan, Anda dan saya sebagai anggota keluarga Allah memiliki tanggung jawab sosial dalam seluruh lingkungan hidup kita, di keluarga kita, di lingkungan gereja kita, di dunia kerja kita, di lingkungan masyarakat kita masing-masing. Di sana kita harus memanggul tanggung jawab sosial tersebut. Esensi dari tanggung jawab sosial itu yang pertama adalah memberi perhatian yang penuh hormat tanpa membanding-bandingkan. Wah, kalau kepada kulit hitam saya tidak mau, kalau kepada kulit merah saya tidak mau, kalau kepada sesama kulit sawo matang baru saya mau. Nah itu tidak boleh ya. Kalau kepada yang kulitnya ungu saya tidak mau. Ada orang-orang yang hitam keungu-unguan, orang Nigeria itu hitam keungu-unguan, yang putih cuman kalau dia gurih kita putih ya baru putih ya. Atau kalau dia membelalak matanya ada ketok putihnya, tapi belegernya hitam keungu-unguan. Wah hitam banget ya. Kalau sama sawo matang, saya mau melakukan tanggung jawab saya. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita tidak membanding-bandingkan siapa saja, kaya, miskin, pintar, kurang pintar, bodoh. Kita tak boleh membanding-bandingkan semua itu. Kita harus memberi perhatian kepada semua orang dengan penuh hormat dan penuh kasih, seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Dan yang kedua, esensi daripada tanggung jawab sosial kita itu adalah sambutlah sesamamu dalam semangat persaudaraan yang santun, penuh kasih Kristus. Sambutlah sesamamu dalam semangat persaudaraan yang santun dan penuh kasih Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa, semua suku bangsa. Tuhan Yesus mengasihi semua peradaban. Nah kita sebagai umatnya memberi kewajiban untuk menyambut sesama kita dalam semangat persaudaraan yang santun dan penuh kasih Kristus. Dan yang terakhir, dukunglah, bantulah bila ada hal-hal yang diperlukan dan harus kita bantu sesuai kemampuan kita masing-masing.
dalam tanggung jawab sosial kita perlu memberikan dukungan, support yang baik, bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan membantu bukan dari kemampuan kita. Bantulah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, dulu pada waktu Bakung masih Gesang, ada orang-orang yang sering datang kemari minta bantuan. Nah, Bakung orangnya nggak teguan, nggak isoan, dikiai gitu ya. Terus lama-lama saya tahu orang ini tiap sering sekali ke sini dan mendesak supaya bapakku ngasih gitu. Lalu saya ngomong ke bapak, Pak, kalau dikasih terus tidak mendidik. Lebih baik kita paksa dia. Paksa dia dipaksa apa? Kerja. Kalau kamu mau dapat duit harus kerja. Kamu bisa kerja apa? Saya nggak punya keahlian untuk bekerja. Ya, ini kerjaan saya minta. Kamu bisa nyapu? Bisa. Nyapu gereja, ngepel gereja. Nanti tak ajari langkahnya supaya bersih. Lalu dia mulai nyapu. Setelah nyapu dia mulai ngepel. Saya arahkan cara ngepelnya. Jangan ngepel maju mundur kanan kiri, cemot kabel nanti. Jangan ngepel dengan air yang sudah keruh. Kalau airnya sudah mulai keruh, ganti dengan air yang baru. Ngepelnya satu arah, jangan 2-3 arah, satu arah saja. Ke kanan ya ke kanan terus, dari muka ke belakang ke kanan terus. Ya, artinya geser kiri kanan, dari depan ke belakang, supaya hasilnya bersih, tidak celemotan. Nah, begitu selesai, saya biarkan sampai kering, lalu saya coba jalan. Wah, ini kok sih ngeres ini, ya, ulang lagi. Terus saya dampingi sampai dia bisa melaksanakan dengan bersih. Nah, kamu sudah kerja, kamu berhak mendapat upah. Nah, sampai sekarang orang ini orang Bonang lagi, tiap hari Senin, Jumat ada datang. Senin habis ibadah begini kan kotor ya, nah, Senin dia bersihkan. Nanti hari Jumat bersihkan lagi. Nah, jadi kita tidak boleh memandang orang dengan sebelah mata. Kita harus membantu orang yang butuh bantuan kita, tetapi harus dengan bijaksana. Dari kemampuan yang ada, dukunglah, bantulah. Bila ada hal-hal yang diperlukan dan harus kita bantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah yang Tuhan kehendaki. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menebus kita menjadi anak-anak-Nya. Dan karya penyelamatan itu hanya Tuhan Yesus yang bisa dilakukan. Tidak ada sedikit pun dari kita yang bisa membayar penyelamatan. Hanya Yesus saja yang bisa bayar semua itu, dan lunas terbayar dengan darahnya sendiri. Nah, sekarang
Tuhan kasih tanggung jawab kepada kita sebagai tanda kasih kita kepadanya, sebagai tanda hormat kita kepadanya, sebagai tanda syukur kita kepadanya. Mari berjuang bersama Roh Kudus untuk amalkan tanggung jawab sosial kita dalam keluarga inti, dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan jemaat Tuhan, dalam lingkungan masyarakat, sesama warga bangsa. Laksanakanlah dengan penuh kasih, penuh hormat kepada sesama, dan Tuhan akan berkenan dan menampakkan damai sejahtera-Nya dalam hidupmu, sehingga rohani kita semakin menyala-nyala, menyenangkan hati Tuhan, dan banyak orang diberkati karena saudara mengamalkan tanggung jawab sosial Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebelum kita memasuki sakramen perjamuan kudus, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita, sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Amin. Saudara, persiapkan roti di tangan kananmu. Bacalah setiap ayat yang tertulis di roti Anda sebagai ayat mas saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita, melampaui kepala kita sebagai tanda hormat kepada-Nya. Bukankah roti yang akan kita pecahkan dan makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan anggur melampaui kepala kita sebagai tanda hormat kita kepada-Nya. Bukankah cawan anggur yang kita kunjungkan kepada Tuhan dan kita akan minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minum dalam nama Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk karya penebusan-Nya. Tubuh dan darah-Nya telah
menjadi korban untuk kita semua, membeli kita lunas daripada menjadi anak-anaknya, mengasihi lebih sungguh, ya Tuhan Yesus, Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami dengan rela dilahirkan menjadi bayi dari rahim Maria. Engkau Sang Firman yang hidup, yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi, dan Engkau rela datang ke dunia menjadi manusia supaya dapat menanggung segala penderitaan manusia. Engkau rela menjadi korban, disalibkan di Golgota untuk kami. Tubuhmu dihancurkan begitu rupa, darahmu tercurah demi kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang dapat menebus dirinya sendiri. Hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang sanggup menebus kami menjadi milik-Mu sendiri. Dan Tuhan, Engkau mengajarkan di pagi hari ini untuk kami memanggul tanggung jawab sosial di rumah tangga kami, di keluarga kami, di gereja kami, di dunia kerja kami, di lingkungan masyarakat sebangsa setanah air. Di sanalah kami harus melakukan tanggung jawab sosial kami untuk memberi perhatian khusus tanpa membanding-bandingkan, menyambut mereka dengan santun dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, dan rela berkorban sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Kiranya kasih-Mu ya Tuhan mengalir lebih besar
melalui hidup kami kepada sesama. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman, kami persilakan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Sujina, Ibu Nini Sulastri, Ibu Yayu Handayani, Ibu Yosianha Ayu Santoso, Ibu Devi Natalia, Ibu Lasemi, Ibu Sumami, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 18 Desember 2022, WL Bapak Yendi, Singer Ibu Josianha dan Saudari Fanya. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 18 Desember 2022, Bapak dan Ibu Agus Irianto. Khusus untuk bulan Desember ini, kebaktian-kebaktian kategorial seperti kompria, wanita, usia emas, keluarga muda, untuk Desember ini diliburkan karena persiapan teknis yang dilakukan oleh pengisi acara. Jadi untuk bulan Desember tidak ada kegiatan ibadah kategorial. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Surga atas kasih-Mu yang sudah menolong kami untuk membangun ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan yang sudah berjeri rela mempersiapkan diri, hati dan segenap hidup mereka untuk melayani Tuhan dan jemaat-Nya. Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka, Tuhan berkati kehidupan ekonomi mereka, Tuhan berkati cita harapan mereka sekalian. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Kiranya Tuhan
memberkati dengan kesehatan dan segala yang baik dari Tuhan dilimpahkan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang lanjut usia, Tuhan lawat satu pada satu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dengan hikmat-Mu yang luar biasa. Tuhan membimbing langkah-langkah keputusan dan perjuangan demi kemajuan bangsa. Tuhan berkati TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati juga para guru-guru, dosen yang memperjuangkan kecerdasan bagi bangsa. Tuhan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak RW 6 RT 3 di mana gereja berada. Tuhan memberkati beliau dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan. Berkatilah juga tetangga kanan kiri muka belakang gereja. Tuhan memberkati mereka sekalian dengan damai sejahtera-Mu. Hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat yang sudah berkorban, baik korban persepuluhan, korban syukur, korban untuk Natal. Terima kasih Tuhan memberkati jemaat-Mu sekalian. Saudara dikasih Tuhan, siapkan hati dan angkat wajah tangan-Mu kepadanya. Terimalah berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga, kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memberi kemampuan bagimu untuk hidup sebagai saksi Kristus yang berkemenangan. Damai persekutuan Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya sampai kekal dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.